Pernah nggak sih ngerasa udah tahu semua teori keuangan, tapi kok ngelola uang tetap aja rasanya susah banget? Ternyata ya, masalahnya itu bukan di kalkulator kita, tapi di kepala kita. Nah, kali ini kita bakal bongkar ide-ide keren dari buku fenomenal The Psychology of Money, yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang kekayaan selamanya. Oke, perjalanan kita bakal kita bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita cari tahu kenapa sih uang itu rasanya ribet banget. Terus, kita bongkar rahasia kekayaan yang sebenarnya. Habis itu kita susun aturan main yang simple buat jangka panjang. Dan terakhir, kita temuin apa sih tujuan akhir dari semua ini. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, kenapa uang begitu rumit? Dan jawabannya ini yang seru, mungkin bakal bikin kaget. Masalahnya tuh bukan di angkanya, tapi di otak kita. Semua hal yang kita pikir logis soal uang ternyata dibentuk sama pengalaman pribadi kita yang unik banget. Coba deh pikirin ini. Pernah nggak lihat orang lain ngabisin uangnya dengan cara yang menurut kita sama sekali nggak masuk akal? Mungkin beli lotre terus-terusan atau investasi di sesuatu yang resikonya tinggi banget. Nah, ternyata ada alasannya loh di balik itu semua. Kapan dan di mana kita lahir itu ternyata ngebentuk seluruh pandangan kita soal uang. Bayangin deh, orang yang tumbuh pas ekonomi lagi bagus-bagusnya, bakal lihat pasar saham itu kayak tambang emas. Tapi, buat orang yang tumbuh besar lihat orang tuanya kehilangan semua pas resesi, pasar saham itu kayak monster yang serem banget. Dan dari sudut pandang mereka masing-masing, dua-duanya itu bener. Nah, ini dia intinya. Nggak ada orang yang beneran gila. Tiap keputusan keuangan yang kelihatannya aneh buat kita, sebenarnya itu langkah paling logis buat orang itu berdasarkan pelajaran yang mereka dapat dari pengalaman hidup mereka yang unik dan, ya, terbatas. Oke, sekarang kita udah paham kalau cara pandang kita itu unik. Mari kita masuk ke rahasia besarnya di bagian kedua. Kita bakal bongkar cara kerja kekayaan yang sesungguhnya, dan percaya deh, ini bakal ngubah cara Anda ngelihat orang-orang kaya di sekitar Anda. Ini nih, ide kuncinya. Kita sering banget salah kaprah. Kelihatan kaya dengan mobil mewah, barang mahal, itu satu hal. Tapi menjadi makmur atau wealthy itu sesuatu yang sama sekali beda. Dan seringnya justru nggak kelihatan. Ini deh cara bedainnya. Jadi kaya itu soal pendapatan yang kita belanjain, kelihatan, mencolok. Tapi jadi makmur, itu adalah uang yang nggak kita belanjain. Itu adalah aset yang kerja diam-diam buat kita, tabungan dan investasi yang membangun kekuatan finansial kita. Itulah kekayaan yang sejati. Terus gimana caranya ngebangun kemakmuran yang nggak kelihatan ini? Jawabannya ada pada satu kekuatan yang kayak sihir, compounding. Coba bayangin bola salju kecil di puncak bukit yang panjang banget. Awalnya dia menggelinding, tumbuhnya sampai nggak kerasa. Tapi seiring waktu, dia terus berputar, makin besar, sampai jadi kekuatan raksasa yang nggak bisa dihentikan. Sekarang, lihat angka ini. Lebih dari 90%. Maksudnya apa coba? Ini ada hubungannya sama salah satu investor paling legendaris di dunia, dan ini adalah rahasia utamanya. Dan ini dia faktanya, lebih dari 90% kekayaan Warren Buffett itu didapat setelah dia umur 65 tahun. Dia emang investor yang jenius, tapi sihir dia yang sebenarnya bukan milih saham, tapi kesabarannya. Dia mulai dari kecil dan nggak pernah berhenti ngebiarin bola saljunya menggelinding selama puluhan tahun. Ini yang paling penting buat kita semua. Kita nggak perlu keuntungan yang gila-gilaan tiap tahun. Yang kita butuhin itu keuntungan yang cukup oke, tapi kita biarin bekerja untuk waktu yang sangat-sangat lama. Waktu, bukan kejeniusan sesaat, itulah bahan bakar utamanya. Tapi ada faktor lain yang sering banget kita lupain. Keberuntungan dan resiko. Bill Gates itu emang brilian, tapi dia juga luar biasa beruntung. Sebaliknya, temennya yang sama-sama jenius, Ken Evans, kena risiko tragis. Pelajaran pentingnya, kalau kita sukses, ingat peran keberuntungan. Dan kalau kita gagal, kasih ruang buat maafin diri sendiri, karena risiko itu bagian dari permainan ini. Oke, kita udah paham psikologinya. Sekarang, kita beralih ke strateginya. Ini dia aturan main sederhana buat ngebangun kekayaan dalam jangka panjang. Ada beda besar banget antara menjadi kaya dan tetap kaya. Buat jadi kaya, kita perlu nyerang, berani ambil risiko. Tapi buat tetap kaya, kita justru butuh bertahan. Perlu sedikit rasa takut dan paranoia kalau semua ini bisa hilang dalam sekejap. Dua skill yang bener-bener beda. Aturan bertahannya simple, cuma ada 3. 1. Bertahan hidup. Ini nomor 1, nggak bisa ditawar. Jangan ambil risiko yang bisa bikin kita bangkrut total. 2. Siapin ruang buat kesalahan. Dunia ini nggak bisa ditebak, jadi rencanain aja kalau rencana kita nggak akan berjalan mulus. Dan 3, ini yang paling susah secara mental. Tahu kapan harus bilang cukup. Ini jebakan terbesarnya. Pas kita capai target, kita cenderung naikin lagi targetnya. Terus lagi, dan lagi.
Ini bikin kita ngambil resiko yang nggak perlu, mempertaruhkan apa yang udah kita punya demi sesuatu yang nggak kita butuhin. Tahu batasan cukup buat diri sendiri, itu adalah sebuah kekuatan super. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Sebetulnya, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Uang itu buat apa? Kita sering banget kejebak dalam paradoks ini. Kita beli barang mahal berharap orang lain bakal kagum sama kita. Tapi kenyataannya, orang lain tuh nggak ngelihat kita. Mereka ngelihat barangnya, dan pakai itu sebagai patokan buat keinginan mereka sendiri. Kita jadi nggak kelihatan. Jadi, ini dia tujuan akhirnya. Keuntungan terbesar yang dibayar oleh uang itu bukan kemewahan, tapi kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, waktu. Kekayaan sejati, itu adalah kebebasan buat bangun pagi dan bisa bilang, hari ini gue bisa lakuin apapun yang gue mau. Bukan mobilnya, bukan rumahnya, tapi kebebasan itu sendiri. Itulah tujuan akhir dari permainan uang ini. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Apa yang bakal Anda lakuin dengan kebebasan itu?